أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah ibu-ibu, kita bertemu kembali. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang neraka. Jadi mungkin kita pernah mendengar ada orang yang ingin masuk neraka, bahkan sudah pesan, sudah booking kamar di neraka. Apakah neraka itu begitu menarik sehingga orang tersebut ingin masuk ke neraka? Baiklah, pada kesempatan ini saya akan bahas beberapa ayat Al-Quran tentang neraka. Kita lihat di surat Al-Baqarah ayat ke-24, di tengah ayat sampai ujung ayat Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fattakun narol lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Fattakun narol lati, maka takutlah kamu akan api neraka, allati waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya manusia dan batu, uiddat lil kafirin, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Jadi ketahuilah neraka itu bahan bakarnya, api neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu. Begitu. Jadi neraka itu tidak indah, sama sekali tidak indah. Neraka itu sangat mengerikan karena api yang menyala-nyala dan bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Berikutnya kita lihat surat Ad-Dukhan, surat ke-44. Di surat Ad-Dukhan juga ada gambaran tentang neraka. Surat 44 Ad-Dukhan ayat 43. Ini makanan yang ada di neraka itu apa saja sih, gitu ya. Di surat 44 ayat 43 sampai 50. Kita lihat dari ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna syajarata zakum. Sungguh pohon zakum itu. Apa itu zakum? Zakum itu buah, satu-satunya buah yang ada di dalam neraka. Inna syajarata zakum ta'amul athim kal muhliyagli fil butun ghalil hamim khudhuhu fatiluhu ila sawa'il jahim summa subbu fawqa ra'sihi min adzabil hamim dzuk innaka antal azizul karim inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Ayat 43, sungguh pohon zakum itu makanan bagi orang yang banyak dosa. Zakum itu buah berduri. Kalau kita ibaratkan di dunia yang buah yang berduri durian. Nah, bayangkanlah di neraka itu ada seperti durian, tapi yang dimakan bukan isinya. Kalau kita di dunia kan durian itu buahnya yang kita makan, dagingnya, isi dalamnya, bukan kulitnya. Nah, tapi di sini zakum itu buah berduri itu yang dimakan. Jadi jangan bayangkan neraka itu enak. Neraka itu sangat-sangat mengerikan. Makanannya saja buah berduri yang kalau masuk ke, mulai digigit di mulut saja sudah berdarah-darah, masuk ke kerongkongan berdarah-darah, masuk ke lambung berdarah-darah. Seperti apa sakitnya, begitu ya. Jadi jangan bayangkan neraka itu enak. Di sini digambarkan sungguh pohon zakum itu makanan bagi orang yang banyak dosa. Itu di ayat ke-43 dan 44. Inna syajarata zakum ta'amul athim. Lalu berikutnya di ayat ke-45, 46 itu air minumnya. Air minumnya di ayat 45, kal muhliyagli fil butun kaghalil hamim. Bukan jus, bukan minuman yang menyegarkan, bukan sop buah, bukan. Tapi di sini seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Kita air yang 100 derajat Celcius saja nggak bisa kita minum. Di bawah 100 derajat saja, kalau dekat-dekat ke 100 derajat itu pasti akan luka. Lidah kita akan
sakit ya kalau minum air terlalu panas begitu, padahal tidak sampai 100 derajat Celcius. Dan nanti di neraka jauh lebih tinggi dari 100 derajat Celcius, jauh lebih panas begitu ya. Nah, jadi janganlah bayangkan neraka itu asyik, janganlah bayangkan neraka itu enak. Neraka itu sangat mengerikan. Makanannya buah zakum yang berduri dan air minumnya yaitu cairan tembaga yang mendidih di dalam perut seperti mendidihnya air yang sangat panas. Berikutnya ayat 47 48. Khuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim thumma subu fawqa ra'sihi min adzabil hamim. Peganglah dia, kemudian seretlah dia sampai ke tengah-tengah neraka. Jadi neraka itu kalau di tengah itu paling panas. Jadi orang-orang nanti para penghuni neraka tuh inginnya pergi ke tepi, menepi ke pinggir neraka. Nanti Allah berfirman kepada malaikat di ayat ke-47, Khuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Peganglah dia, kemudian seretlah dia sampai ke tengah-tengah neraka. Berikutnya setelah di tengah neraka diapain? Di ayat 48, Tsumma subu fawqa ra'sihi min adzabil hamim. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya azab dari air yang sangat panas. Betapa mengerikan, betapa mengerikannya. Bagaimana kondisi para penghuni neraka. Ayat 49, Dzuk innaka antal azizul karim. Rasakanlah, sesungguhnya kamu benar-benar orang-orang yang perkasa lagi mulia. Ayat ke-50, Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Sungguh inilah azab yang dahulu kamu ragukan. Jadi kebanyakan orang sekarang ragu dengan neraka, dikira bohong, dikira cerita fiksi, padahal neraka itu nyata. Jadi jangan coba-coba, jangan pernah menyatakan perkataan-perkataan aneh, pesan kapling di neraka. Neraka itu sangat-sangat mengerikan. Kita lanjutkan di surat Al-Waqiah di surat 56, itu juga ada gambaran tentang neraka. Di surat 56 ayatnya, ayat ke 51 sampai 56. 51 sampai 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma innakum ayyuhadhdallunal mukadzibun. Kemudian sesungguhnya kamu wahai orang-orang yang sesat lagi mendustakan. Nah, jadi nanti yang di neraka itu yang sesat dan mendustakan. Mendustakan apa? Mendustakan Allah. Mendustakan hari akhir. Mendustakan baginda Nabi Muhammad SAW, mendustakan Al-Quran. Berikutnya ayat ke-52, la'akiluna min syajaratin min zakum, la'akiluna min syajarin min zakum. Pasti akan memakan pohon zakum. Pohon zakum itu tadi pohon yang berduri, buahnya berduri, dan hanya itu makanannya, gak ada yang lain. Berikutnya ayat 53, famali'una minhal butun, maka akan penuh perutmu dengannya. Artinya lapar sekali. Di neraka itu sangat-sangat lapar. Makanannya cuma zakum, ya makan lagi. Luka-luka perutnya, luka-luka lidahnya, tenggorokannya, lambungnya. Lapar, makan lagi. Sudah hancur, dipulihkan lagi oleh Allah supaya terasa sakitnya lagi. Berdarah-darah lagi, koyak-koyak lagi perutnya. Seperti itu terulang-ulang, berulang-ulang di dalam neraka. Lidahnya hancur dengan duri-duri dari buah zakum, kerongkongannya hancur, berdarah-darah, lambungnya robek, ususnya robek semua. Nanti setelah sakit yang lumayan sakit luar biasa, dipulihkan kembali supaya terus terasa sakitnya, siksa atau azab Allah di neraka. Berikutnya di ayat ke-54, fasyaribuna 'alaiha minal hamim, maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum. Kita tahu unta itu ada punuk ya, dan di unta itu biasa bepergian jauh dan melewati padang pasir yang belum tentu ada air, ada oase, belum tentu ketemu mata air. Jadi dia harus menyimpan air yang banyak di dalam tubuhnya. Nah, karena itu disebutkan nanti penghuni neraka itu seperti unta yang sangat haus minum. Karena unta kalau ketemu oase dia langsung minum banyak untuk disimpan, begitu ya. Nah, tapi nanti para penghuni neraka itu bukan untuk disimpan, untuk disiksa.
Jadi minum air yang sangat panas itu dia minum supaya terasa sakit. Berikutnya di ayat ke-56. Hadza nuzuluhum yaumaddin. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. 57. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Kami telah menciptakan kamu, mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Nah, jadi itu gambaran di neraka, makanannya buah zakum, minumannya air yang panas yang sangat mendidih. Dan di surat 47, di surat Muhammad digambarkan ya. Kalau tadi saya gambarkan tentang zakum itu yang membuat koyak, membuat tenggorokan kita hancur, usus kita hancur, lambung kita hancur. Nah, kalau di surat Muhammad, di surat 47 itu digambarkan usus terpotong-potong, begitu ya. Di surat 47 ayat ke-15 itu di akhir ayat ada, jadi minuman di neraka itu saking panasnya membuat ususnya terpotong-potong. Di surat 47 ayat 15 ini ayatnya panjang sekali. Nah, di ujung ayatnya mulai dari kaman huwa khalidun finnar. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka? Wasuku ma'an hamimang faqatta'a am'a'ahum. Dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong. Wasuku ma'an hamimang faqatta'a am'a'ahum. Dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong. Begitu ya. Jadi zakum mengoyak-ngoyak, air panasnya juga membuat ususnya terpotong-potong, begitu ya. Berikutnya di surat Al-Haqqah ada selain air yang sangat panas, di neraka itu hidangannya nanah dan darah. Mengerikan. Gitu ya, sungguh-sungguh sangat mengerikan. Jadi jangan sampai kita berkata-kata yang nyeleneh, berkata-kata yang aneh, begitu ya. Nah, di surat Al-Haqqah surat ke-69 ayatnya ayat 36, di situ digambarkan di neraka itu makanannya darah dan nanah. Di ayat ke-50 di ayat 36. Wala ta'amun illa min ghithlin. Ila min gislin, dan tidak ada makanan baginya kecuali darah dan nanah. Darah aja cici ya, nanah apalagi, begitu ya. Makanan penghuni neraka itu tadi zakum, air yang mendidih, tadi digambarkan seperti tembaga, cairan tembaga yang panas. Dan kemudian ya kalau membayangkan tembaga, bayangkan saja begini supaya mudah. Kalau tengah hari terik kita lewat ke jalan rel kereta api ya. Nah, rel kereta api itu pasti panas sekali. Katakanlah pas matahari tepat di tengah-tengah di atas kita ya. Kita injak rel kereta api tanpa alas kaki itu pasti terbakar. Begitu ya. Itu besi yang bukan cairan, dan itu besi yang panasnya panas matahari di bumi. Tidak terbayang nanti di neraka, begitu ya. Nah, berikutnya tadi sudah di surat Al-Haqqah minumannya darah dan nanah. Nah, karena itu sebagai penutup kita lihat surat 35 surat Fatir ya. Surat Fatir 35 ayat 37 ini sebagai mungkin teguran dari Allah untuk introspeksi kita semua, khususnya bagi orang-orang yang menantang neraka ya. Seolah-olah neraka itu ya main-main begitu ya. Neraka itu betul, benar adanya begitu ya. Jadi jangan sampai kita mengatakan hal-hal yang aneh begitu ya. Apalagi pesan kapling di neraka begitu. Nah, di surat 35 ayat 37 saya bacakan. Wa huwa yastarihuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lidzalimina min nasir. Dan mereka berteriak dalam neraka itu, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Itu. Jadi nanti penghuni neraka itu akan jerit-jerit minta dikeluarkan. Jadi kalau sekarang
orang mengatakan saya pesan kapling di neraka, omong kosong. Neraka itu sangat panas, sangat mengerikan. Nanti gambaran orang-orang yang di neraka itu menjerit-jerit, memohon kepada Allah agar dikeluarkan dari neraka, agar mereka diberi kesempatan untuk tobat, untuk berbuat kebaikan, tidak seperti dulu, begitu ya. Nah, jadi saya ulang ya, dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Lalu apa jawaban Allah? Dikatakan kepada mereka, bukankah Allah telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Nah, jadi Allah berfirman, bukankah kamu sudah diberi umur panjang? Sudah diberi umur 40 tahun, enggak 40, kebanyakan orang 60. Ada yang sampai 70, ada yang sampai 80 bahkan ya. Nah, sudah ditambahkan, diberi bonus, pingin panjang umur, kasih lagi umur, pingin panjang umur, kasih lagi umur. Kenapa umurnya nggak dipakai untuk beribadah kepada Allah? Malah umur itu disia-siakan. Jadi Allah jawab seperti ini jeritan orang di neraka itu. Bukankah Allah telah panjangkan umurmu untuk dapat berpikir? Ya berarti kalau begitu gak pernah berpikir. Akalnya tidak dipakai untuk berpikir, begitu ya. Sehingga akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Jadi orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu punya akal, tapi akal tidak dipakai untuk berpikir. Berarti orang yang mengatakan, ya katakanlah mesan kapling di neraka, berarti dia nggak berpikir, dia asal aja, asal ceplas-ceplos begitu ya. Nah, berikutnya Allah berfirman lagi, bukankah tadi diberi umur ya, berikutnya padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Pasti dalam hidup kita, seumur hidup kita akan ada duat, dai, ustadzah yang mengajak kita ke jalan Allah, ke jalan lurus Allah gitu. Gak mungkin gak ada. Kapanpun, dimanapun akan ada yang mengajak kita. Apalagi sekarang kita punya teknologi canggih. Ada YouTube, ada WhatsApp, ada Facebook. Nah, dipakai untuk apa alat-alat itu? Sarana prasarana itu dipakai untuk apa? Kalau misalnya kita berpikir, dipakai untuk beribadah kepada Allah. Tapi kalau kita tidak berpikir, tidak menggunakan akal kita untuk berpikir, ya itu tadi ya. Jadi orang-orang yang masuk neraka itu dia punya akal, tidak digunakan untuk berpikir, sehingga ada orang yang datang menyeru, mengajak untuk beribadah kepada Allah, mengajak untuk ayo kita masuk ke surga, jangan mau ke neraka, jangan mau ke neraka. Malah dia nyeleneh, malah dia nantang, ingin masuk neraka. Demikian ibu-ibu, mudah-mudahan ada hikmahnya apa yang kita bahas kali ini. Jadi kesimpulan yang tadi saya sampaikan, gambaran di neraka itu sangat mengerikan ya, sangat mengerikan. Buahnya zakum, hanya satu macam, tidak variatif, tidak banyak. Minumannya juga air panas yang mendidih jauh lebih panas dari 100 derajat Celcius. Berikutnya ada cairan dari tembaga, dari timah, ada nanah dan darah begitu ya. Nah, dan tadi digambarkan sampai ususnya terpotong-potong. Demikian ibu-ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Yang salah datangnya dari saya, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.